Sedangkan kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Yesus menyembah Tuhan. Datang adik ini justru menyembah dia. Hanya gara-gara laki-laki. Laki-laki berapa tahun mau sama-sama? Dari Kejadian sampai Maleaki, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah itu esa, Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Itulah Tuhan kita. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Tiba-tiba ada kelompok asing di luar Yesus melantiknya menjadi Tuhan. Maka pantaslah Yesus mengusir orang-orang Kristen nanti di hari terakhir sesuai dengan Matius 7, 22, 23. Jadi Kristen ini maaf nih adik, Kristen itu adalah kelompok asing yang Yesus tidak kenal. Disebut sebagai penyesat. Makanya Islam datang untuk menegur Kristen, untuk menegur Yahudi. Kalian salah memperlakukan para nabi, kalian salah memperlakukan kitab suci. Islam datang meluruskan itu, datang adik malah murtad. Gimana dong? Harusnya suami yang dibawa ke Islam. Bagaimana nasibnya anak-anak Anda nanti? Diusir sama Yesus. Nah tuh anak-anak kasihan loh. Kasihan. Islam datang meluruskan. Ya ahlal kitab, jangan kau berlebihan dalam hal agamamu. Jangan kau mengatakan sesuatu yang salah, yang tidak benar tentang Allah. Jangan. Sesungguhnya anak yang lahir tanpa ayah itu hanyalah ciptaan Allah. Jangan kau katakan dia Tuhan. Dia hanyalah ciptaan Allah. Nah, Yesus ketika turun ke bumi, kemana dia pergi berdoa? Ya kepada Allah. Siang malam Yesus berdoa. Mempraktekkan sujud, mempraktekkan tunduk, mempraktekkan puasa. Semua yang diperintahkan oleh Allah dilakukan oleh Yesus. Kenapa dia bisa menjadi Tuhan? Karena ajaran Romawi. Ajaran orang-orang Yunani, bukan ajaran Yesus. Kenapa orang Roma Yunani 3 kali melantik Yesus menjadi Tuhan? Karena mereka penguasa kala itu. Penguasa, mereka ingin menguasai dunia dengan menjual nama Yesus. Adik ini terjebak di situ. Ya, karena memang kami tahu program kristenisasi itu salah satunya adalah bagaimana menggait wanita-wanita Islam untuk mereka murtadkan. Sangat disayangkan. Mati dalam keadaan kufur, kekal di neraka jahanam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, silakan adik tanya saya, kenapa Anda meninggalkan Islam? Karena Islam begini, karena Islam begini. Silakan tanya. Enggak, Islam enggak begini, enggak begitu. Islam tuh juga baik toh. Maksudnya yang Islam bagaimana? Maksudnya yang dimaksud. Nah kalau Islam itu benar, berarti Kristen tidak benar dong. Karena pasti ada salah satu dari dua agama ini yang benar, ada yang tidak benar. Tidak mungkin dua-duanya benar, nggak mungkin. Pasti ada salah satunya yang tidak benar. Contoh misalnya nih, orang Kristen itu mengusung sebuah pola dalam keagamaan mereka. Hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu sudah dibatalkan. Malah dianggap sampah. Dianggap tinja oleh pendiri agamanya yaitu Paulus. Ya kan ya? Tuhan mengajarkan kepada mereka Bani Israel jangan makan babi. Iblis datang tuh. Pasti tuh. Iblis pasti datang untuk menggerogoti hukum Tuhan agar jangan dilaksanakan oleh mereka Bani Israel. Sebagaimana ketika Tuhan datang kepada Adam, Adam jangan kau makan buah khuldi. Jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Iblis datang bekerja, udah makan aja. Makan. Enggak kok, kamu justru kalau makan kau akan kekal di Ganbi Eden ini. Di Eden, di surga ini. Makan aja nggak apa-apa. Kata Iblis tuh. Makan, Adam percaya, istrinya percaya, makan. Kena getahnya. Begitu juga ketika Tuhan datang mengajak Bani Israel. Wahai Bani Israel, jangan kau makan babi. Sebab itu haram bagimu. Iblis datang tuh.
Iblis datang menggoda, udah makan aja babi, babi itu enak, oh paling enak babi itu. Nah, agama Kristen, mohon maaf, kita harus buka-bukaan. Agama Kristen melalui Paulus yang adalah sang pembinasa awal, mula murid-murid Yesus, lalu kemudian duduk di tempat kudus, itu membatalkan seluruh hukum Tuhan. Berdasarkan Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan-ketetapan yang ada di dalamnya. Artinya Paulus ini kok, mohon maaf, Paulus kok kayak seperti iblis. Menghapus semua hukum Tuhan, lalu dia bikin hukum sendiri. Tuhan mengatakan jangan bersinah, dihapus. Habis itu dia bikin sendiri hukum, jangan bersinah. Tuhan mengatakan jangan membunuh, dihapus sama Paulus. Habis itu dia bikin sendiri aturan, jangan membunuh. Tapi jangan membunuh ala Paulus. Yang tadinya jangan membunuh ala pencipta langit dan bumi, dihapus. Lalu dia bikin aturan sendiri, jangan membunuh. Habis itu dipoles, kasihilah, kasihilah, kasihilah. Inilah hukum yang terutama, kasihilah Tuhanmu. Hukum kedua, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu. Itu trik supaya orang-orang terjebak masuk ke dalam lingkaran pengajarannya. Seperti itu adanya. Nah, artinya bahwa sederhana kalau kita ingin melihat manakah ajaran dari dunia gelap, alam kegelapan. Tuhan satu-satunya, hakikat yang maha suci lagi maha tinggi, bukan manusia, bukan manusia. Iblisnya datang mengajar tuh. Tuhan turun ke bumi, melepaskan kemudian ketuhanannya, turun mengambil rupa manusia, menjadi manusia, bahkan mati sampai taat sampai mati di atas tiang salib. Dirubah tuh, dirubah. Tuhan itu satu, oh enggak, Yesus juga itu Esa. Tuhan Esa, oh Yesus juga Esa. Yesus juga itu adalah Tuhan, dia sehakikat dengan Tuhan. Tuh, berarti dia mencoba untuk melawan ajaran yang telah datang kepada para nabi. Sederhana itu aja. Coba ada ini, bayangkanlah kalau di gereja itu. Kok bisa-bisanya kalian menyembah kepada anak orang? Memuji-memuji kepada anak orang. Sedangkan yang dipuji ini sibuk beribadah menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Pikirlah itu. Renungkanlah itu. Meninggalkan keselamatan menuju kepada kebinasaan. Jadi saran saya, mending kehilangan suami daripada kehilangan surga. Mati dalam keadaan kufur, kekal di neraka. Bukan kata Quran saja, kata Bible juga begitu. Kata Yesus dalam Matius 7, 22, 23, pada hari terakhir nanti, hari penentuan surga nerakanya seseorang, sebelum mereka ke neraka dan sebelum mereka ke surga, di antara mereka ada yang berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dulu kami di dunia memanggil kau Tuhan, bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu. Tidak sudikah engkau menolong kami? Tidak ada lagi pertolongan. Sisa kamu satu-satunya yang bisa menolong kami. Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Sorry lah, maaf ye, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyah daripadaku. Itu siapa? Ya termasuk ada ini. Ikut-ikutan menyembah Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, pendetanya bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Hindu diusir, nggak ada haknya Yesus mengusir Hindu. Buddha nggak ada haknya. Islam apa lagi? Hanya Kristen. Dia turun menjadi hakim karena ada yang telah mempermalukan dia di hadapan Tuhan langit dan bumi. Dengan menuhankan dirinya, dengan mempersa, hanya beribadah, menyembah kepada Tuhan. Mana dalilnya? Yohanes 4 nomor 22 kata Yesus, aku dan murid-muridku menyembah apa yang kami kenal. Yaitu dia esensi yang maha pencipta langit dan bumi. Sedangkan kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Yesus menyembah Tuhan. Datang adik ini justru menyembah dia. Hanya gara-gara laki-laki berapa tahun mau sama-sama? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun.
Belum lagi kalau sering disakitin, dikasarin. Meninggalkan keselamatan kekal, menuju hanya kepada laki-laki. Laki-laki itu akan menua, akan menjadi kembali tanah. Kita tinggalkan Allah Tuhan kita hanya gara-gara mereka. Masih banyak laki-laki lain yang muslim, yang bisa menuntun kita menjadi wanita soleha. Ngapain cari pemakan babi? Mulutnya bau, keteknya bau apek. Cari yang muslim dong. Udah rajin sholat, memelihara. Jangankan kemudian kita dijaga, ususnya pun dijaga dari yang haram-haram, apalagi bininya. Ini dapat suami, tikus dimakan, anjing dimakan, kucing dimakan, ular dimakan, kuda nil dimakan, naga dimakan, singa dimakan. Kalau ada kemudian perkedel kecoa pun dimakan. Habis itu saripati makanannya disiram ke kita jadi anak. Anak kita berasal dari saripati, makan makanan yang diharamkan sama Tuhan. Tega gitu. Tega. Orang tua, ibu mengandung kita dengan susah payah. Melahirkan kita, bertarung nyawa. Membesarkan dengan susah payah. Dengan niatan kelak anakku menjadi anak yang soleha. Segala sesuatu yang ingin masuk di tubuhnya dibatalkan demi supaya kita bisa disuapinnya. Senyumnya dipaksakan menahan tangis demi membahagiakan kita. Giliran kita besar bukannya berbakti, malah murtad. Malah meninggalkan harapan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemana hati seorang wanita yang membesarkan melahirkan anak? Tak pernah bermimpi esok hari kau akan keluar dari akidah Islam, masuk kepada agama yang menentang pencipta. Esok hari kau besar, kau akan murtad meninggalkan ajaran para nabi, menuju kepada ajaran paganisme, politeisme, penyembah roh-roh. Orang tua nggak pernah membayangkan itu. Tiba-tiba kita bukannya membalas, malah ego. Bertemu dengan seorang laki-laki yang dewasa baru jumpa, kita nggak tahu ini laki-laki kayak mana. Kita jual akidah, murtad, meninggalkan kebenaran hakiki, menuju kepada kebenaran semu yang dibuat-buat oleh Barat. Renungkanlah itu. Kebahagiaan apa yang adik ini dapatkan di sono? Kebahagiaan apa? Semua palsu. Anda ibadah hari Minggu tidak ada perintah di Bible. Anda menyembah Yesus tidak ada perintah di Bible. Anda Natalan tidak ada perintah di Bible. Semua prosesi ibadah yang saudara lakukan tidak ada perintah dari Tuhan langit dan bumi, dari Yesus tak ada. Semua dibuat-buat sendiri, dibuat-buat sendiri. Lalu Islam, Anda sholat ada perintahnya, Anda puasa ada perintahnya, Anda menyembah kepada Allah ada perintahnya. Umat Islam ketika menyembah pencipta langit dan bumi, umat Islam tidak membentuk pencipta jadi manusiakah, atau menjadi patungkah, atau menjadi apapun itu. Umat Islam hanya mengangkat tangannya saja di hadapan pencipta langit bumi. Allahu Akbar. Duhai dikau yang maha besar. Siapa itu? Pencipta langit dan bumi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian hanya untukmu, wahai Tuhan langit dan bumi, alam semesta. Lah kalau Anda nyanyi-nyanyi di gereja, maaf. Memuji kepada siapa? Memuji kepada Yesus. Yesus emang kenapa dia dipuji setara dengan Tuhan? Emang pernah Yesus mengajarkan itu? Enggak pernah. Terus kenapa dilakukan? Karena sebenarnya bukan Yesus yang kami puja, tapi yang kami puja itu adalah penguasa gelap yang dalam nama Yesus. Bisa jadi begitu kan? Karena Yesus tidak pernah minta untuk disembah. Yesus tidak pernah minta untuk diibadahi. Tidak. Yesus hanya mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti hidup kekal itu harus masuk Islam. Gak bisa tidak. Karena hanya di Islam mengenal Tuhan langit dan bumi, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus
yang kita sebut Isa Al-Masih sebagai rasul utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Hanya ada di Islam. Hidup kekal kata Yesus itu syahadatain. Mengenal Tuhan yang mengutusnya sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal dirinya sebagai rasul utusan Tuhan. Syahadatain. Begitu Islam datang, Nabi Muhammad datang, syahadatain lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Musa datang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Nabi Daud begitu juga. Tapi kalau di Kristen, la ilaha illa Allah wa la ilaha illa Yesus. Ada dua Tuhan. Ditambah lagi Roh Kudus, tiga Tuhannya. La haula wa la quwata illa billah. Ya, sekira begitu. Adik, kalau ada ingin disampaikan yang menurut adik ini salah dari saya, silakan. Boleh diprotes, boleh diluruskan, silakan. Dibuka mic-nya. Iya. Sebentar. Iya, enggak. Iya, Bang. Iya. Suaminya mana kalau boleh tahu? Bekerja. Oh, kerja. Kerja. Iya. Kerja. Pernah baca Apa? Pernah baca kitab Amsal? Kitab Amsal berapa? Amsal 7. Ya. Data nomor 17 dan 18 pernah baca? Bentar. Iya, sudah. HP-nya dipinjam. Kasihan. Iya. Marilah kita menikmati. Ya, 16 sampai 19, betul. Marilah kita menikmati birahi seks sampai pagi, sebab suamiku dalam perjalanan jauh. Itu Amsal 7 tadi. Di Al-Quran pernah baca dalil kayak gitu enggak? Seorang istri ditinggal suami pergi kerja, istrinya ngajak laki-laki lain ngesek sampai pagi. Apa kira-kira fungsinya data-data kayak gitu dalam kitab? Katanya kitab suci. Fungsinya apa? Hah? Mas HP-nya masih dipakai yang satunya. Kayaknya nggak ada sih kata-kata seperti itu. Ada dong, kan enggak mungkin aku bisa mengatakan itu kalau nggak ada datanya. Nggak boleh. Fitnah berarti. Ini depan umum ini, disimak ribuan manusia. Makanya ya mungkin itulah, maaf nih, mungkin itulah sebabnya kenapa di barat menjadi penyebab penyakit AIDS muncul. Ya bisa jadi karena mereka melakoni apa yang ada di mereka gitu. Karena kan sebelum Indonesia menjadi Kristen kan barat lebih duluan. Makanya sekarang barat lagi rebutan meluk Islam.
Rame di barat tuh, di Inggris, di Spanyol, Belanda, negara-negara bagian Amerika itu berlomba-lomba meluk Islam. Kita di Indonesia malah konyol, malah keluar dari Islam. Kenapa orang yang lebih dulu Kristen malah sekarang berubah menuju ke Islam? Karena mereka lihat di Bible loh, kok nggak masuk akal gitu. Tuhan begini amat. Lagian ini kitab Amsal fungsinya apa di sini, duduk di sini? Belum lagi kalau kita baca bagaimana Lut diperkaos sama anak gadisnya sendiri. Ada ayah Nabi Lut dalam Islam, Nabi Lut digilir sama anak gadis kandungnya sendiri, adik kakak, memperkaos bapak. Ini kitab apa ini? Kenapa enggak ajaran Yesus aja yang hilang? Data usia 13 tahun Yesus sampai 29 itu hilang di Bible. Ngapain Yesus di usia seperti itu? Itu lebih penting karena dia adalah Tuhannya Kristen. Tahun usia 13 tahun dia ngapain aja? 14 tahun, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 17 tahun perjalanan hidup Yesus hilang di Bible. 17 tahun. Ngapain aja Yesus di situ? Mana tahu dia kawin, nikah, berumah tangga. Kok dihilangkan? Yesus konon Tuhan. Tapi kok dihilangkan kisah Tuhan ketika dia ke bumi? Ngapain selama 17 tahun? Tuhan hilang. Ajarannya kemana? Tapi yang muncul kemudian ada anak gadis memperkaos orang tuanya, itu yang ditampilkan. Ada perempuan ditinggal kerja suaminya malah ngajak laki-laki lain bersetubuh, itu yang dituliskan. Untuk apa? Belum ada yang lain. Sementara Yesus Tuhan mana coba ajarannya Yesus ketika 13 tahun usianya ngapain dia? 14 tahun ngapain? 15 tahun ngapain? Nggak ada, dihilangkan. Entah kenapa. Tapi data-data yang aneh ditampilkan. Sejarah Tuhannya sendiri hilang. Kan aneh. Berarti memang agama ini punya misi. Misi entah misi apa gitu loh. Kalau umat Islam kan sejarah Nabi Muhammad sebelum dia lahir sampai dia meninggal lengkap di kitab Sirah Nabawiyah. Lengkap di Sirah Nabawiyah tentang Nabi Muhammad, sejarah hidupnya. Nabi Muhammad lengkap silsilahnya sampai Nabi Adam alaihissalam. Paulus pendiri agama Kristen nama ayahnya aja nggak tahu. Tak ada Kristen di bumi ini yang tahu siapa nama Paulus bapaknya. Ibunya juga begitu, siapa namanya nggak ada yang tahu. Paulus putus. Tidak ada yang tahu siapa bapaknya. Dia manusia dari mana? Tiba-tiba saja muncul menulis 13 buku. Dan 13 buku catatannya inilah yang membuat Kristen menjadi Kristen hari ini. Begitu saudari. Jadi saya bukan mau merusak hubungan adik ini dengan suaminya, enggak. Saya karena sayang gitu. Sayang kali. Orang lahir dalam keadaan kufur dari rahim seorang kafir. Begitu besar menggunakan akal sehat masuk Islam mereka. Ini ada manusia yang dilahirkan dengan keringat seorang muslimah. Besar malah keluar dari Islam jadi kafir. Na'udzubillah, na'udzubillah. Adik hidup ya 10, 20, 30, 40 tahun ke depan. 50 tahun lah maksimal. Habis itu masuk dalam kubur. Siapa yang bakal menolong di sana? Yesus gak mungkin. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kita bukan domba Israel. Jadi penolongnya siapa dan? Kalau di bumi, euforianya memang kita adalah anak-anak Tuhan. Begitu besar kasihnya, begitu besar kemuliaannya. Kita ini anak-anak Tuhan. Itu nyanyi, mati lain kenyataan. Masuk di kubur, lagu-lagu itu nggak nolong.
Itu cuma lagu-lagu di kuping doang. Begitu masuk di kubur, sudah ketemu neneknya. Lu di dunia nyembah siapa? Nyembah Yesus. Siapa yang ngajarin? Siapa ya? Siapa yang ngajarin? Yesus ada ngajarin gak? Gak ada sih om. Lalu kenapa kau sembah dia? Karena kalau sembah Allah repot. Harus 5 kali sehari. Harus begini, harus begini. Lah, kan kau hamba. Kau kan bukan Tuhan. Tapi kalau di Kristen Pak, saya ini anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan kan saya pewaris. Nah matamu sekarang kau jadi pewaris apa? Ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mau tidak mau minta tolong sama suami. Suami juga sementara dipretelin sama malaikat. Suami tak bisa ngapa-ngapain. Dia suami juga ke gereja sekali setahun. Gak bisa ngapa-ngapain. Terus sekarang siapa yang mau jadi penyelamatmu nih? Ya nggak ada. Kekal di neraka jahanam. Kekal. Siksaan neraka yang paling ringan itu adalah menggunakan alas kaki, di mana ketika kita menggunakan itu otak mendidih. Seperti minyak kelapa menggoreng. Otak loh. Dalam kehidupan kekal. Tidak ada habisnya. Dan itu kita rasakan dalam keadaan hidup. Tidak pingsan, tidak mati. Hidup. Merasakan otak di dalam dia. Dalam kehidupan kekal. Nggak ada kematian. Dirasakan. Mili demi mili dirasakan sakitnya otak mendidih seperti minyak kelapa. Bayangkan itu. Kita kena tusuk jarum sedikit aja. Ngeluhnya minta ampun. Ini otak mencair. Dan kita tidak mati. Kenapa tidak mati? Karena diminta untuk merasakan siksaan tersebut. Dalam kehidupan kekal. Kalau mau memilih seperti itu silakan. Tidak ada paksaan. Tapi kalau masih ada harapan. Karena saya yakin adik ini naik ke sini nih. Karena rindu dengan Islam. Saya yakin adik naik ke sini tuh karena ragu dengan keyakinan yang sekarang. Rindu dengan Islam, rindu dengan keluarga. Lembutkan hati pelan-pelan kembali untuk belajar kebenaran itu. Tapi saran saya, perdalam dulu kekristenan. Mana tahu ada kebenaran di situ, tapi percayalah. Kalau Anda menggunakan akal sehat, Anda tidak akan menemukan kebenaran di sana. Sedikit pun. Kalau menggunakan akal. Tapi kalau menggunakan iman, kepercayaan, yakin, asal yakin, ya bisa mati dalam Kristen. Karena hanya dogma, doktrin saja. Tapi kalau menggunakan akal sehat, Anda tidak akan tenang di sana. Begitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Kalau tidak, kita rehat. Ya. Ya, dia terima kasih. Ya. Oh, gimana? Oke. Kasihan. Adik, mohon maaf ya kalau ada kata-kata saya tadi yang kurang enak. Maafkan saya. Saya lakukan itu hanya sebagai terapi aja. Saya minta maaf karena saya sayang. Saya sayang, intinya saya sayang. Anda tadinya muslimah, raut wajah, dia ini orang baik gitu ya kan ya. Maafkan kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Tapi paling tidak saya mohon sering-seringlah masuk di sini, minimal nyimak di bawah. Kan gitu ya. Terlepas sekarang keyakinan Anda Kristen, saya tidak ada hak untuk memaksa Anda keluar. Tapi tolong buka hati dan tolong buka pikirannya. Agama harus berdasarkan akal, bukan dogma. Oke? Adik mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya. Silakan saudara non muslim yang lain ajukan permintaan naik sini. Silakan. Itu kau di situ, kau buka blokirnya. Hah? Edis diblokir? Kau blokirnya, itu mau naik dia itu. Enggak kebalik itu om. Kenapa kau takut sama si Edis, kau blokir dia? Oh, kok Itu bisa? lawanmu yang bisa nggak bisa kau lawan.
Kayak yang lainnya itu orang semuanya itu orang awam. Kalau si Edis ya, itulah lawan Edis kau. tidak awam, mengatakan Yesus itu disalib sama setan, itu nggak awam. Kau buka blokirnya itu, kau buka. Siapa yang blokir Edis? Nggak ada. Kau buka. Tidak ada yang memblokir Pendusta Edis. kau, Kau pendusta, jangan kau buka. gila, kau jangan gila permanen. Iya, dia mau naik, kau blokir. Saya blokir dia untuk apa? Saya blokir blokir dia. dia. Penakut kau, penakut. Kalau orang yang pintar kau takut kau. Kalau orang Undangan saya masih beredar di sosmed. Saya tantang seluruh pendeta pastor di Indonesia untuk menghadapi saya. Yang kau bilang saya penakut. Kau bikin kegiatan paling besar di Indonesia ini, undang saya sebagai narasumber dari Islam. Hadirkan seluruh pendetamu. Edis lapis 7 sudah hadir. Kau bilang saya takut. La haula wala quwata illa billah. Gak ada takut saya. Kemarin pendeta kau ketika ingin masuk ke Sulawesi Selatan, ke Makassar ini, siapa namanya itu, Gilbran, ketika dia menghujat zakat dan sholat, saya satu-satunya apologet Islam yang menunggu dia secara resmi di Makassar ketika ingin datang misa. Saya dengan tim wali kota menunggu beliau. Tidak hadir. Apalagi Edis. Apa Edis? Apa Edis bisanya apa Edis? Edis bisa apa? Hanya bisa mengerti terjemahan ketika dia berkata sanurihim. Oh, itu dipretelin sanurihim begini begini matamu. Kau pikir Al-Quran itu mainan apa? Yasin, ya dewa bulan. Pelintir-pelintir ayat suci Quran mau hadapi kita. Pret. Dia lari ke luar negeri itu karena tak ada ilmu. Dia takut menghujat di Indonesia pasti langsung ketangkap. Karena dia tahu kelasnya, dia tahu kelas. Kalau di Indonesia saya membahas Islam, saya pasti ketangkap. Kenapa? Karena apa yang saya jelaskan itu tidak sesuai dengan disiplin ilmu. Kenapa kalian menghujat itu sembunyi-sembunyi gitu, ngumpet. Ya karena kalian sadar, kalian itu tidak ngerti Quran. Tapi selalu mau menghujat, menghantam Quran. Aku belajar Quran 7 tahun, baru beberapa bulan berubah. Aku belajar Quran 13 tahun, menggeluti. Apa yang kau geluti dari Al-Quran, camone? Membaca Al-Quran saya nggak bisa, kau belajar apa di Al-Quran? Oh, saya belajar terjemahan matamu. Tadi katanya Quran, terjemahan bukan Quran, kuclok. Al-Quran itu ya Quran, terjemahan bukan Quran. Makanya saya tidak pernah mengatakan kitab kalian itu firman Allah. Karena kalian punya kita hanya terjemah bahasa manusia. Begitu. Orang muridku kau suruh tantang saya. Kau bilang lagi saya blokir dia. Muridku yang paling goblok itu dia. Tapi segoblok-gobloknya dia masih mau menggunakan materi-materi pengajaran saya untuk menghantam Kristen sekte lain. Dia mengatakan salib itu karya iblis. Itu murid saya itu. Dia iya. Itu dia itu live video. Katanya. Mana. Blokir Suruh naik ke sini mana. Takut kau. Engkau cukup kali. Edis, naik ke sini deh. Mana. Mana Edis, naik sini. Orang lawan kau bilang pendeta si Edis aja nggak berani kau lawan. Kau Mana dia? Kenapa nggak minta permintaan? Itu dia di situ lagi live dia. Mana live dia? Saya naik tadi. Ku bilang itu si Jumaya itu lagi live. Udah suruh dia buka blokir saya biar saya naik. Takut kau, aduh, penakut kau. Aku pula yang blokir dia. Bencong. Coba kita lihat di daftar. Saya lihat ya, aku perlihatkan samamu. Masker aja kan bisa. Tunggu. Aku perlihatkan samamu. Kau bilang pendeta kumpulkan pendeta di saja sendiri gak berani kau ulang. Aku lihat dulu. Gimana caranya lihat orang-orang yang diblokir? Ada nggak Edis diblokir di sini? Kalau nggak ada berarti kau memang pengikut Paulus yang gelar berdusta. Kau memang pengikut Muhammad dalam kuburan kau. Nggak sadar kau. Kau kalau mati kemana?
Udah kau si Kau Adis. kalau mati kemana? Kau kalau mati kemana? Dulu si Edis itu. Kau kalau mati kemana? Aku tanya dulu. Mati kau di kuburan. Kau kalau mati kemana? Kau nak mati Kalau ke kau surga? mati di dalam kuburan. Kalau kau mati di mana? ikut Muhammad. Kalau saya naik di surga ikut Yesus. Di mana kau mati? Kau dikubur kok, mati masuk surga. Iya, badan kau dikubur selama-lamanya, nyawa kau dikubur. Iya, kau di mana? Karena Kemana kau mati? ini manusia biadab. Emosi dia, teman-teman. Oh, emosi. Mana emosi? Emosi. Kalau anak Aku Tuhan tunjuk, Yesus aku itu dengar nggak ya, dengar ya, pernah emosi, pembohong, nggak pembohong. pernah Nih, grogi. nih aku video ya, akun yang diblokir, aku video ya. Ada nggak Edis di sini, teman-teman? Itu Edis itu. Lagi live dia. Berani kau? Edis, ya, kau Lagi live pembohong dia. penipu. Kau pembohong penipu. Penakut nggak kau ada. kan? Full, Penakut kau kan? full. Penakut kau kan? Kau Ada aja nggak Edis berani buka masker. full, nggak ada. Nah, sekarang aku tunjukkan Lagi videonya. live dia kok orang kau blokir dia kok. Nah, Kau sekarang blokir dia kutunjukkan. kemana kau mau bisa live Nah. dia? Kau tengok dia di situ. Nih, sini, Udah sini, kau blokir dia. sini. Nih, buka matamu pemakan Kau- babi, laknat. Wih, penyembah manusia bersempak nih. Kau buka Nih. blokir itu lain kau blokir ya dia akunmu sekarang ini. Nih, setan. Nih, Setan, iblis. nih. Ada nggak? Iblis. Ada nggak Edis di sini? Ada nggak Edis? Itu di akunmu sekarang ini. Ini bukan akun itu, akun yang apa ini? Ini yang lagi baru live keluar. ini yang lagi live nih. Akun yang baru ini yang kau live sekarang. Ini yang live sekarang, nih live sekarang tuh. Ada namanya Edis. sekali kau. Ada Edis. Kau cari-cari orang bodoh. Ada Edis diblokir. Ada monyet. Lagi Monyet. live dia monyet. Ya. Ada Edis. Nih, mana Edis? Lapet. Mana Edis? Lapet. Udah kau Mana undang dia Edis? lapet. Nih. Kalau undang dia lapet. Edis kau suruh hadapi saya, mana berani dia? Kau dengar. aja nggak berani menghadapi dia. Kau turunkan dia. Kalau kau ditanya, kau langsung turunkan dia. Kau langsung meninggal kau di tempat. Nih. Ya iya satu-satunya yang kau takuti adalah apologet si Edis. Mana Edis ini? Mana diblokir sini, woi monyet? Si Edis Hei. aja nggak berani kau. Monyet, mana Edis di sini? Mana Edis? Itu dia lapet. Kau buka akunmu ini lapet. Mana ini akun saya nih yang sekarang nih? Tuh Lapet. video. Akun satu lagi kau lapet yang live ini sekarang lapet. Ini aku video tadi nih, aku yang lagi live nih monyet. Kau pembohong kau. Ini. Udah HP-mu itu pakai HP gua kan itu yang nge-face ini sekarang lapet. Ini lagi live ini yang live ini. Kau takut tuh sama si Edis. Yang satu-satunya yang paling takut sama si Edis adalah si mayat. Anak monyet. Nih. Kau penipu. anak monyet kau. Nih. Kau Mana anak Edis? monyet. Mana Edis di Kau yang sini? anak monyet. Panas kau kan? Kok panas kalau anak Tuhan Yesus nggak pernah panas. Dia artinya dingin. Anak Tuhan Yesus nggak pernah panas si mayat. Kau menipu, Kecuali kau yang kau bilang Edis diblokir. Kau Edis blok- itu kau blokir tidak ada dia. nilainya di mataku, dia itu Kalau sampah. kau blokirnya dia, pokoknya kau satu-satunya yang paling kau takuti adalah si Edis. Kalau naik Orang Edis, gila. kalau dia tanya kau turunkan. Orang gila. Saya Orang ikutinya gila. kau si Edis. Suruh Kalau kau jagoanmu ke sini, suruh jagoanmu ke sini, suruh. coba naik kau di room Edis sekarang. Ngapain? Berani kau? Ngapain Berani saya kau? ke sana? Ngapain? Karena kau di Dia sini sudah- mencari koinnya, kau mencari koin. Udahlah kau anak Nggak ada lonte, kau ilmunya. turun Botol, anak lonte di bawah. botol. Malu kau, malu. Dibilang Edis diblokir. Katanya Edis diblokir. Apalah. Edis diblokir, orang tak ada ilmunya. Lebih hebat Pak Bom Bom dari dia. Lebih hebat anak Bata dari Edis. Edis bisanya apa dia? Hanya ngulik-ngulik terjemah. Kau bilang jago dia. Jago karena dia bahas Islam. Menurut dia itulah ilmunya. Maki-maki Gitu. dia tadi bang. Goblok banget anjing. Udah dibilang itu, udah diliatin videonya malah bilang akun yang lain. Gak jelas. Itulah anehnya. Tidak ada, saya pernah bilang, tidak akan pernah ada orang yang bisa menang melawan Edis. Kenapa? Karena Edis orang gila. Nggak ada ilmunya. Nggak ada ilmu Edis itu. Astagfirullahaladzim. Kalian aja mau ditipu.
Sosok bahas Islam, dia nggak tahu Islam. Kenapa kemudian saya tidak mau beri ruang dia kalau dia bahas Islam? Karena merupakan satu ketetapan dalam kitabku, dalam agamaku. Tidak boleh saya duduk dengan penghujat Quran, tidak boleh. Innakum idzam mithluhum. Aku akan sama seperti dia. Kalau dia menghujat Islam, menghujat ayat suci Quran, saya masih duduk bersama sama dia. Itu Al-Quran tidak boleh melarang kami. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannam jami'an. Tidak boleh kami duduk Ini sama aja, Bang. penghujat. Udah jelas. Ini penjual kaset kenapa naik? Kenapa Bang? Udah jelas. Al-Imran. Agama Apalagi? yang udah dinyatakan mutlak dan benar adalah Islam, Bang. Entahlah. Iya. Orang-orang Makanya- yang Makanya mereka tidak sanggup kalau tidak menggunakan pola seperti Edis, tidak bisa dia mau merendahkan Islam, dan Edis tidak merendahkan Islam kok. Karena dia tidak tahu ilmu Islam. Kalau mau tahu Islam itu, yang pertama yang harus Anda kuasai itu adalah bisa baca Quran dulu. Baru bisa masuk ke level-level berikut. Kalau baca Quran aja nggak bisa, gimana ceritanya mau paham Islam? Gimana mau paham sesuatu kalau Anda sendiri tidak bisa membaca? La haula wala quwata illa billah. Dia bisa bahas Islam dari aspek apa? Baca kitabnya umat Islam aja nggak bisa. Subhanallah. Kenapa? Kalau dia bahas Islam saya tidak mau. Ya itu tadi Al-Qurannya. Gak boleh kami kemudian duduk bersama penghujat. Penghujat Al-Quran, penghujat Allah gak boleh. Kapan kami duduk di situ, maka kami sama seperti dia. Kalau nggak salah Al-Quran surah An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala alaihimul kitab. Itu jelas itu. Tidak boleh kami duduk bersama dengan para penghujat Quran. Kapan kami duduk dengan mereka, maka kata Allah, engkau akan sama seperti mereka yang menghujat ini. Tidak boleh kami duduk bersama dengan orang-orang yang menghujat Quran. Tapi kalau dia mau berdialog dengan saya, membahas tentang Bible, 24 jam saya tidak mundur. Kenapa? Ya saya juga merasa pakar. Loh kok bisa bang? Lah orang Kristen, pendeta, pastor memberikan kemudian pola keagamaan kepada jemaat itu hanya modal terjemahan juga. Standarisasi pengetahuan Kristen terhadap Kristen adalah bahasa Indonesia. Catat itu. Standarisasi pemahaman pendeta pastor di Indonesia ini dalam menanamkan ajaran Kristen kepada jemaatnya itu hanya terjemahan. Indonesia punya bahasa. Bukan bahasa Yunani, bukan bahasa yang lain, tapi bahasa Indonesia. Maka saya hadir dengan menggunakan pola yang digunakan oleh pendeta. Sebaliknya, pendalaman materi tentang Islam kepada Islam itu diajarkan dengan menanamkan pengetahuan terlebih dahulu, kemampuan berpikir di dalam menelaah huruf demi huruf dalam bahasa Quran. Standar berbeda. Orang Islam masuk melalui Iqra. Masuk Islam, mendalami Islam, mengetahui Islam. Edis bukan melalui Iqra, melalui terjemahan yang dia tafsirkan sendiri. Gimana mau menghadapi umat Islam kalau begitu? Ini pulpen. Kami mengatakan ini tutupnya. Ini anak pulpen di dalamnya, tintanya warna hitam. Ini terbuat dari damar. Kami jelaskan sesuai dengan kaidah. Datang dia. Itu adalah sapu lidi yang berwarna bening, dan yang di atasnya itu adalah topi sebagai penutup. Gimana tidak gila mau menghadapi orang kayak begitu? Sementara Al-Quran sudah menuliskan suatu ketetapan yang tidak bisa ditawar-tawar oleh umat Islam. Al-Quran yang mengatakan apa? Wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati yukfaru biha
wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum. Apa kata Quran? Sungguh Allah menurunkan satu ketetapan. Ini ketetapan bagimu di dalam Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Quran, firman Allah, diingkari oleh orang-orang kafir, diperolok-olok oleh orang-orang kafir, jangan kamu duduk bersama dengannya. Itu kata Quran. Fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin gairi. Membicarakan itu dan berpindah kepada pembicaraan yang lain. Nggak boleh. Kata Quran, innakum itsam mithluhum, kata Quran. Jadi kami nggak mau ketika Edis membahas Quran, kukik langsung. Memang betul, saya kick langsung. Kalau perlu langsung kuinjak mukanya. Andai kan ada kotoran sapi, langsung kulempar mukanya. Kalau dia sudah mulai di dalam ada Quran, langsung jepak. Karena dia bukan mau belajar, dan dia tidak mau diajar. Berbeda dengan saudara-saudara kami yang Kristen, yang penghujat yang lain, kalau naik ke sini, di dalam Al-Quranmu dikatakan begini, masih mau dijelaskan, masih memberi ruang untuk dijelaskan. Tapi kalau dia memang tujuannya untuk mengolok-olok, menghina, ya pantaslah kalau misalnya dia datang giliran membahas tentang Islam, langsung kupijak kepalanya. Gak boleh. Baru bilang bismillah, langsung kuropol mulutnya masuk. Begitu langsung dia mengatakan di dalam Al-Quran, langsung hantam balok-balok ginjalnya. Gak boleh. Wa qad nazzala alaikum fil kitab an idza sami'atum ayatillah yukfaru biha wa yustahzahu biha fala taqudu ma'hum. Itu ketetapan. Jadi hanya orang Islam bodoh yang mau berdebat dengan Edis membahas Quran. Saya katakan Islam bodoh yang tidak mengerti kaidah. Sudah tahu dia penghujat Al-Quran, sudah tahu dia merasa di atas ilmunya para ustadz, para kiai, para ulama. Dia mengaku loh, sayalah manusia yang paling paham Al-Quran. Ini binatang ngomong kayak gitu. Saya orang yang paling paham di antara seluruh manusia di bumi. Saya yang paling paham Al-Quran. Disuruh baca huruf hijaiyah, dia nggak bisa. Dia merasa lebih paham. Di antara seluruh umat Islam, dia yang paling paham, gitu. Gimana saya tidak membinatangkan binatang kayak begitu? Ini Al-Quran bro, mengatakan innakum itsam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Orang yang duduk bersama Edis, membiarkan Edis mengolok-olok Al-Quran dan dia satu komal di situ, kata Al-Quran, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir bersama-sama dalam neraka jahanam. Kamu mau saya di neraka hanya gara-gara mengikuti nafsu saya agar dia hancur di depan pengikutnya? Tidak mau saya. Tapi kalau dia membahas Bible, mari aku layani sampai kau terkentut-kentut semen ku buat. Masih ingat pertemuan saya terakhir sama dia? Bagaimana dia terkentut-kentut? Baca seluruh Bible, kata dia. Baca seluruh Bible, kata dia. Baca seluruh Bible. Di mana dalilnya? Baca seluruh Bible. Yesus itu disalib, bukan salib yang menyelamatkan kami orang Kristen. Lalu apa? Tapi ketaatan Yesus terhadap salib. Matamu. Salib itu kerja. Anda sudah mengakui, Edis mengakui, salib itu adalah karya iblis. Yesus itu taat kepada salib, berarti taat kepada si iblis. Edis tak mengetahui apa-apa tentang Bible, nggak ngerti. Percaya sama aku, percaya sama aku. Edis nggak tahu apa-apa tentang Bible, nggak tahu apa-apa. Dia kalau membahas terjemahan Quran, wah, paling bisa dia itu. Wah, dia tafsirkan sendiri, dia pahami dirinya sendiri. Terus orang-orang Islam awam itu mengaku, oh ya hebat juga ya, matamu. Orang baca Quran saja nggak bisa baca Quran. Tapi ini sudah tahun demi tahun sering saya katakan,
Kalau Edis mau offline dengan saya ladenin. Gila nggak tuh? Ada dia mau? Ada PT saya toh, masih ada toh? Edis, kalau kamu offline dengan saya, mari ketemu langsung. Bahas Al-Quran, jangan bahas Bibelmu. Al-Quran aja dulu. Tapi offline. Matikan internet. Jangan buka internet, jangan. Karena otakmu itu cuma ada di internet. Kamu pretelin terjemahan Al-Quran melalui internet. Tanpa itu kau itu kosong. Ini lagi si penipu, si anak babi tadi. Anak babinya naik ke sini. Kau blokir Edis, kau blokir Edis. Aku lihat ada nggak moderator yang memblokir dia. Aku periksa, tidak ada. Sudah kutunjukkan akun yang ini, katanya. Matamu, dasar kau pemakan babi otak. Kosong otak kau itu. Udah akun ini, udah kau lihat pun videonya. Ini saya itu tuh. Penipu. Enggak ada. Pul. Ada Edis pul. Enggak ada. Nah, sekarang penipu. Ada nggak Edis di sini, teman-teman? Edis, kau pembohong penipu. Nah, nggak ada. Pul. Ada Edis pul. Nggak ada Edis di sini, bilang diblokir katanya. Dasar binatang, anak kuti. Nggak ada, dibilang ada, aku lagi blokir. Matamu. Ada takutku sama orang Kristen itu. Masa kalian tahu? Apa yang kutakutkan sama kalian? Kalian kan saudara saya. Edis aja itu ya. Edis itunya. Menghujat tanpa ilmu, kabur ke luar negeri. Kalian ditipu. Seakan-akan dia pintar Quran. Apalah orang-orang itu. Menganggap Edis, suruh baca Quran dulu. Kalau dia sudah bisa baca Quran, baru dibilang, kita uji tuh pengetahuannya. Benar nggak nih? Jangan-jangan ternyata betul dia nggak bisa baca Al-Quran. Dulu disuruh eja sama Dinda Yonatan Nandar, nggak bisa geja dia. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Gimana Izin Kang? pemberitahuan Gurunda. Ini Ya, yang mau syahadatnya. udah. Ini gimana ya cara balikin kameranya nih? Udah jumpa? Udah ada di sana? Enggak, Bang. Santai, Bang. Bentar. Ini masih makan dulu. Yang mau syahadatnya. Masih makan dulu. Nanti standby dulu. Gurunda habis makan baru Gurunda. Siap. Sedikit ada yang pengen diobrolin seputar, ternyata beliau ini, nantilah Gurunda tahu sendiri beliau ini dia keluarga apa, dari siapa gitu. Masya Allah, keren. Baik. Siap. Kang. Saya kasih makan dulu biar biar santai syahadatnya. Suruh baca bismillah sebelum makan. Udah sama Bang Handi suruh makan baca bismillah. Akhirnya bismillah katanya tadi. Iya. Ini cara balikin kameranya gimana ini? Lemparkan HP-nya, Kang. Enggak. Halo Saudara Rio. Semangat malam. Bang Rio. Sambil nunggu makan beliau. Boleh. Jadi teman-teman sekalian, memang malam ini ada prosesi syahadat. Kebetulan yang mau bersyahadat ini adanya di Jakarta gitu kan ya. Jadi ku bilang sama beliau DM. Habis itu ada juga yang di Makassar mau offline. Tunggu, untuk aku ingat. Waduh. Ada minta nomor calon istrinya mau syahadat. Oh, ini dia. Jadi di Makassar juga ada yang mau offline, tapi seperti biasa saya percayakan kepada teman-teman kita di kru Arematea untuk mensyahadatkan beliau, sekaligus membimbing beliau sampai bisa kuat dalam akidah Islam. Nah, yang beliau ini DM, aku di Jakarta Bang, aku ingin syahadat gini bla 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 bla, panjang cerita ya kan ya.
udah kekasih nomornya Akang. Udah, sekarang saudara curhat sama rekan saya nih. Insya Allah ada solusi nanti. Ya, Alhamdulillah udah jumpa malam ini. Nah, gitulah teman-teman. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa di Islam itu ada kaidah pelarangan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 140. Kita nggak boleh ketika dia bahas Quran, membahas Quran bertanya, kita jelaskan. Dia ngeyel, dia seakan-akan lebih tahu, langsung kick, turunin, turunkan. Nggak boleh. Kita nggak boleh mendengarkan orang-orang mengolok-olok Quran, nggak boleh. Kalau kita biarkan berarti kita sama dengan ya. Kita lemah dalam mempertahankan akidah kalau kita biarkan mengolok-olok Al-Quran. Itu tidak boleh. Yang membolehkan itu bahkan ikut tertawa itu bisa-bisa imannya udah luntur itu. Bahkan bisa sampai kepada pemurtadan kan. Termasuk almarhum kemarin. Siapa namanya itu? Sandi ya. Sandi ya. Dia orang bahas Al-Quran di komalnya tertawa-tertawa, ikut ini. Akhirnya apa? Murtad. Na'udzubillah tuh, na'udzubillah. Nah, dia rasakanlah onde-onde. Makan onde-onde lah di sana dia. Na'udzubillah min zalik. Silakan saudara-saudara non-muslim. Silakan ajukan permintaan. Junaidi, penyembah Tuhan yang pakai sendal jepit. Apa kabar malam ini? Assalamualaikum. Waalaikum. Kristen Katolik abang? Aku nih Katolik bang. Boleh buka kamera, Junaidi buka kamera, jangan biasakan kau kayak kucing. Bang aku nih di gelap bang. Kalau boleh aku kasih mati kameranya, boleh? Bang Juma. Harus buka kamera kalau di sini saudaraku. Oh, minta maaf ya bang. Aku di tempat lain cari jaringan begitu. Boleh. Gak apa-apa. Kita layani dulu saudara Junaidi. Boleh ya bang ya? Bantu nih bang. Jun, pemakan babi yang diharamkan sama Elohim. Buka kameramu Junaidi. Junaidi, pemakan tikus. Buka kameranya, kita diskusi. Jangan malu-malu Junaidi. Anaknya Pak Marten. Buka kameranya. Ya bang. Saya pakai masker bang ya. Ya, pakai masker dulu gitu dong. Pakai helm juga bisa. Oh bisa pakai helm bang. Boleh pakai helm. Kenapa atau sih? bungkus kepala pakai ini juga sarung bantal bisa. Oh. Wah, abang bu kejang-kejang tadi saya lihat bang. Masalah Edis Iya, bang. aku difitnah, dibilang aku blokir Edis. Enak aja. Paulus kalian suruh hadapi saya sekaligus, aku tidak akan mundur. Apalagi Edis. Aduh. Hebat. Makhluk yang keluar Hebat dari benar, Bang kubur Jumani, kalau hari gitu nih. ketiga itu pun kau suruh datang ke sini, aku enggak lari itu. Aku pasti hadapi. Silakan bang, antikristus bang, Nah, gini antikristus. bang, kita ini kan coba enggak, coba kita berbicara jangan tentang Kristen dulu atau jangan tentang Islam dulu bang. Kenapa? Gitu. Ya kalau misalnya bang, Mau menghujat? ada orang yang datang kepada abang, nah, nggak menghujat bang, kita tidak cerita tentang Kristen, kita tidak cerita tentang Islam kan di situ. Nah kita secara logika kita sendirilah bang,
ya kan? Silakan. Nah, ada orang yang datang kepada kita, Bang. Ya. Oke. Sementara kita tahu ini si A ini orangnya pernah berperang, pernah membunuh, ya kan? Ya, pernah berperang, pernah membunuh, kan di situ dia. Ya. Lalu, ya kan? Orang ini juga kita tahu, Bang, sifatnya, kayak keadaannya orang ini. Bahkan orang ini juga kalau kita bisa lihat, Bang, orang ini pernah berzina dan sebagainya, bahkan ya bisa menikahkan orang, bisa menikahi orang yang di bawah umur misalnya, Bang. Tuh kan, udah aku bilang kan pasti Tiba-tiba datang kepada Abang. Ya kan, ngaku, Bang Juma, aku ini nabi kan begitu, Bang. Aku ini nabi kan begitu. Abang Oke, percaya udah. nggak, Bang? Oke, Abang saya percaya jawab nggak ya. dengan orang seperti itu, Bang? Saya jawab. Diam. Iya. Oke. Ada seorang yang datang kemudian, ya ini saya sedang jawab. Ya, ada orang yang Anda katakan melakukan pembunuhan dan seterusnya. Habis itu datang ke kita menawarkan. Itu satu pilihan. Kemudian datang orang kedua. Oke, orang kedua ini melakukan perintah pembunuhan yang begitu kejam. Bunuhlah siapapun yang bernapas. Perangilah orang-orang Amalek. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas di situ. Sodom Gomora ditenggelamkan kemudian. Bahtera dibuatnya. Habis itu jutaan manusia dibunuh secara ganas oleh dia. Lalu dia perintahkan lagi kepada orang-orang tuh, perangi, hasil rampasan. Lalu kemudian dia minta jatah 32 perawan. Dia minta jatah anak bayi perawan tuh. Sudah dia minta jatah perawan 32 anak bayi untuk dia. Dia juga minta ada domba, sapi untuk dia. Emas untuk dia dan seterusnya. Lalu beberapa tahun kemudian dia turun ke bumi menjadi bayi. Lalu pekerjaannya apa? Aku mati untuk menanggung seluruh dosa-dosa kalian. Silakan Anda berzina, silakan Anda memperkaos, silakan Anda menipu, silakan Anda membunuh. Aku sudah menebus dosa-dosa kalian. Lalu datang nih dua orang nih. Yang satu mengaku Tuhan, tapi mati dalam keadaan terkutuk. Yang satu mati dalam memperjuangkan akidah. Dia nabi, dia manusia, melakukan maksiat, melakukan dosa, tak apa. Ini ada Tuhan. Ada Tuhan, seluruh dosa-dosa di atas muka bumi ditanggung sama dia. Berarti dialah Tuhan yang paling banyak dosanya. Karena seluruh dosa-dosa ada sama dia. Dosa mencuri dia tanggung, dosa semuanya ditanggung, ada sama pundaknya. Kemana dia pergi? Ke neraka dong, karena dosa itu dibawa ke neraka. Saya lebih baik percaya yang nabi tadi daripada yang ngaku Tuhan tapi kelakuannya lebih biadab daripada setan. Gimana? Dia bunuh semua orang, lalu kemudian dia minta jatah perawan 32. Habis puas begitu, Tadi turun ke bumi dia. Tunggu. Loh, kan perumpamaan toh. Habis itu dia turun ke bumi pecahin perawan manusia. Habis itu keluar setelah dibesarkan, dikandung, tuh susah payah dikandung 9 bulan, lalu keluar diceboin bla 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 bla. Begitu dia besar, dia suruh pula orang yang mengandungnya menyembah dia, menuhankan dia. Biadab. Ini kurang ajar. Ibu kandungnya disuruh menyembah kepada dia. Kalau tidak disembah, ibunya masuk neraka. Biadab. Orang gila ini. Yang menyembah dia orang gila. Yang mengikuti dia orang gila. Dia katanya pencipta langit dan bumi turun ke bumi. Jadi bayi dalam rahim seorang wanita. Begitu keluar, ibu yang mengandungnya harus menyembahnya. Biadab. Anak durhaka. Ayo. Maka saya katakan, saya lebih memilih nabiku yang hanya ditemukan fitnah-fitnahan terhadapnya tanpa ilmu. Tapi kalau yang satu ini udah jelas-jelas dia turun ke bumi, pecahin perawan, keluar jadi orok, dibesarkan, ditetein, dimandiin, diceboin, begitu besar
ibu yang mengandungnya harus menyembahnya. Edan, gila. Maka saya lebih memilih nabiku yang mulia, suci dari dosa, daripada anak durhaka yang meminta orang tuanya sendiri menuhankan dirinya. Biadab, kalau dia ada sama saya ini, ku tampar pakai skopang mukanya. Untung gak sesama sama aku. Kalau ku tengok dia menyuruh ibunya menyembah dia, tanganku sendiri yang akan penggal lehernya. Anak durhaka, ku lamuri mulutnya dengan tai. Si anak durhaka tadi. Paham? Sampai situ paham? Sejahat-jahatnya nabiku terhadap pitahanmu, nabiku tidak pernah menyuruh ibunya menuhankan dirinya. Tapi yang kau bilang Tuhanmu tuh, udah dia diceboin, dibesarin tanpa ayah, dia dia dibesarkan, ibunya dimaki-maki, bla 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 bla. Besar dia dikasih makan. Bikin susah orang tua. Begitu besar dia dituhankan. Biadab. Sekali lagi kalau dia sesama denganku, ku tampar mukanya pakai skopang. Untung dia nggak sesaman sama aku. Anak durhaka, bajingan, biadab, laknat, nggak pantas dia nginjak bumi. Cocoknya dia di neraka. Gimana? Ada lagi? Ada lagi nggak? Biar ku Abang nggak tampar paham, anu paham itu. nggak sih? Paham Saya nggak sih paham. abang? Iya, saya juga bertanya sama mu. Paham Anda nggak paham sih? nggak penjelasan saya? Anda paham nggak siapa yang memerintahkan ibu kandungnya menuhankan dirinya? Bagus nggak tuh? Dikandung susah payah tanpa ayah lagi. Begitu dia brojol besar dia, malah dia jadi Tuhan. Ibu jadi hamba. Hah? Ibu jadi hamba. Nggak, saya pikir Bang Juma nih, Jangan grogi, jangan grogi. Jangan Dengan kaku, pertanyaan santai saya aja. aja Abang nggak ngerti. Saya sudah memberikan perumpamaan. Anda kan, apakah kamu percaya katamu kan? Enggak, santai, Saya percaya, santai. saya percaya. Kan udah aku jawab. Saya santai. percaya, saya percaya, saya menerima. Daripada saya harus dipaksa menuhankan anak laknat tadi, anak binatang tadi tuh. Anak binatang aja ketika dibesarkan sama orang tuanya, binatang tidak pernah kemudian menyuruh binatang lain, ibunya untuk menuhankan dirinya. Ada anak bayi tanpa ayah dibesarin, begitu besar Santai, dia Bang. jadi Tuhan. Ini yang ketiga kalinya aku bilang, ku tampar pakai skopang, habis bekal skop tai, ku pakai tampar mulutnya. Apa kau bilang? Kau suruh mamamu tuhankan kau, biadab, ketepak. Santai dulu. Santai banget pun. Anda yang mau bawa narasi itu kan? Saya puaskan Anda dengan narasi Anda. Santai Saya dulu Bang kembalikan kepada Juma. Anda. Oh, santai banget aku ini. Aduh. Aku santai banget. Anda datang memainkan itu, ya aku sambut. Anda jual, aku borong. Saya, Gimana? gini Bang. Udah Abang puas kayaknya kan? nggak paham Udah, apa aku pertanyaan udah saya, paham. Bang. Aku udah paham. Jangan Nggak, Abang malu-malu kayaknya akui. nggak paham tentang pertanyaan Aku saya, Bang. aku paham. Anda ingin memfitnah nabiku. Udah aku bilang Kita seperti kan- itu. Aku kembalikan kepada keadaan Tuhan Anda. Hah? Enggak. Apa? Tuhan Anda Enggak, datang ke bumi, kita tidak keluar dari berbicara rahim tentang- seorang wanita. Kita Agama. tidak bicara tentang Kristen. Saya juga tidak bicara tentang Kristen. Saya cuma bicara ada Kita seorang kan tidak anak. bicara tentang Ada seorang anak yang keluar dari rahim ibunya, begitu dewasa ibunya harus menyembah dia. Kau jangan pura-pura nggak tahu. Saya tidak bilang itu agama Kristen. Aku dulu, tidak Bang. bilang agama Kristen. Pertanyaan saya dijawab dulu, Bang. Baru kita bisa lanjut diskusi. Apa pertanyaannya? Ya, jawab dulu pertanyaan saya. Pertanyaannya Setelah itu baru apa? kita bisa diskusi. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Coba Ya Anda kan, dengarkan. Tadi kan saya udah bilang ya kan, ketika ada ya dengar dulu, Bang. Iya, saya dengar. Ketika Coba. ada orang Coba. datang, ujuk-ujuk datang kepada abang, Kan udah ku bilang, udah ku mengetok jawab pintu tadi. rumah abang, ya kan? Sudah ku jawab. Assalamualaikum. Sudah kata ku mereka. jawab. Kampret, udah ku jawab. Dengar Saya dulu, lebih Bang. menerima dia. Saya lebih menerima daripada datang ke rumah saya. Tok 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 Iya. tok.
Halo, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Siapa lo? Aku Tuhan. Aku Tuhan. Oh, lu yang suruh emakmu nyembah diri kau ya? Oh iya, seluruh manusia harus nyembahku, termasuk ibumu. Ya iya dong. Kalau tidak kenapa? Ibuku masuk neraka. Siapa yang masukkan? Ya aku Tuhan. Dasar anak durhaka. Kupukul kursi. Ketepak anak durhaka, laknat binatang. Pulang kau. Sebelum kukutuk kau jadi batu tawas. Pulang cepat. Nah, begituin. Kalau Nabi Muhammadku yang datang, kusambut, kusapa, kucium tangannya, kemuliakan beliau. Saya nggak cerita tentang Nabi, Bang. Udah ya, udah. Saya nggak Sekarang cerita mau masuk tentang tema. Islam. Sekarang Nggak masuk cerita tema tentang nggak? Islam. Masuk ke tema nggak? Dengar dulu, Bang. Ya udah. Turunkan Iya. moderator. Udah keok dia, udah Oke, keok. nanti kita akan masuk ke tema itu. Nanti besok ke tema. Turun. Ya kan? Turun.